Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke program linier bagian ke-6. Adapun yang menjadi topik kita pada pertemuan kali ini adalah menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal dan penjelasan yang akan Ibu paparkan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Topik kita kali ini masih berhubungan dengan topik yang sebelumnya, yaitu membuat model matematika. Nah, jadi untuk nanti menentukan nilai optimum, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan. Baiklah, kita akan lihat beberapa teknik untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama, buatlah model matematika dan fungsi objektifnya. Kemudian yang kedua, gambar grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya. Langkah ketiga, tentukan titik pojok. Nah, tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian yang sudah kita arsir nantinya. Kemudian ada sedikit keterangan, ada proses eliminasi untuk menentukan nanti titik potong kedua garis. Kemudian yang terakhir, substitusi setiap titik pojok ke fungsi objektifnya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang komersil memiliki tempat duduk tak lebih dari 30 orang untuk kelas utama dan kelas ekonomi. Di kelas utama, setiap penumpang hanya dapat membawa bagasi 90 kg, sedangkan di kelas ekonomi 45 kg. Kapasitas bagasi adalah 1.800 kg. Harga tiket kelas utama dan kelas ekonomi berturut-turut adalah 800.000 dan 600.000. Pendapatan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan penerbangan tersebut dari hasil penjualan tiket adalah titik-titik. Nah, jadi untuk contoh soal kali ini, yang kita misalkan banyaknya itu X dan banyaknya Y itu adalah penjualan tiketnya, dari banyaknya tiket yang terjual. Sehingga kalau kita buat di sini tadi ada tiket kelas utama, kemudian tiket kelas ekonomi. Nah, ini tadi tiket kelas utama ya, tiket kelas utama, tiket kelas ekonomi. Nah, karena yang dua ini adalah produknya, maka banyaknya tiket kelas utama itu kita misalkan X, banyaknya tiket kelas ekonomi itu kita misalkan Y. Kemudian tadi ada keterangan tentang bagasi. Untuk kelas utama itu bagasinya 90 kg, untuk kelas ekonomi itu bagasinya 45 kg. Kemudian ada harga tiket. Harga tiket kelas utama itu adalah Rp800.000. Kemudian harga tiket kelas ekonomi adalah Rp600.000. Kemudian ada lagi keterangan soal yang belum kita masukkan ke dalam tabel kita ya, yaitu tadi bahwa pesawat tersebut daya tampung bagasinya itu adalah 1.800 kg. Kemudian banyaknya tiket untuk kelas utama dan tiket kelas ekonomi itu tidak lebih dari 30. Berarti banyaknya tiket kelas utama dan kelas ekonomi itu tidak lebih dari 30. Oke, kita lengkapi tabelnya supaya lebih rapi. Ini ya. Nah, tentang membuat model matematika ini sudah kamu pelajari di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi, Ibu rasa untuk menyajikan permasalahan ke dalam bentuk tabel itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Oke, nah sekarang kita bentuklah sistem pertidaksamaannya dari yang sudah kita tentukan di tabel. Yang pertama itu adalah X tambah Y itu tidak lebih dari 30. Kemudian 90X tambah
45Y itu lebih kecil dari 1800. Nah, untuk yang pertidaksamaan yang kedua ini boleh kita sederhanakan. Kalau kita lihat koefisiennya ini 90, 45, 1800, berarti masih bisa sama-sama kita bagi 45. Kita bagi 45, 90 bagi 45 itu adalah 2. Kemudian 45Y bagi 45 itu tinggal Y. Kemudian 1800 bagi 45 itu adalah 40. Sehingga pertidaksamaan satunya adalah X tambah Y lebih kecil dari 30. Pertidaksamaan duanya adalah 2X tambah Y lebih kecil dari 40. Kemudian kita buat keterangan bahwa X itu lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Karena banyaknya tiket itu minimal dia tidak ada ya, minimal tidak ada. Jadi tidak mungkin itu bilangan negatif. Oke, nah setelah kita membuat model matematika dan kita sudah menyusun sistem pertidaksamaannya, maka yang berikutnya kita lakukan adalah menentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu boleh kita simbolkan dengan Z, atau boleh kita buat fx, y. Nah, fungsi objektif ini adalah fungsi yang nantinya kita gunakan untuk menentukan nilai optimumnya. Nilai optimum itu ada dua, boleh maksimum, boleh minimum, tergantung dari permintaan soal. Di soal kita ini, karena yang diminta adalah keuntungan maksimum, berarti yang kita tentukan adalah nilai optimum yang maksimum. Jadi boleh tulis seperti ini, Z sama dengan fxy itu sama dengan. Nah, keuntungan itu kan diperoleh dari hasil penjualan tiketnya ya, di mana kelas utama itu harganya adalah 800.000 X saja ya. Oke, sama dengan 800.000 X tambah 600.000 Y. Jadi keuntungan itu akan diperoleh dari 800.000 kali banyaknya tiket kelas utama yang terjual tambah 600.000 kali banyaknya tiket kelas ekonomi yang terjual. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan fungsi objektif. Oke, berarti langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu membuat model matematika dan menentukan fungsi objektifnya. Berikutnya kita akan menggambar grafiknya. Tentunya kita gambar grafik itu nanti dari kedua pertidaksamaan yang sudah kita susun ini. Oke, kita lanjut. Pertidaksamaan yang tadi itu adalah X tambah Y lebih kecil dari 30, kemudian 2X tambah Y lebih kecil dari 40. Nah, kita akan menggambar grafiknya. Sebelum menggambar, tentunya kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y dari masing-masing garis. Untuk yang pertama ini, X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Maka titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 30 bagi koefisien X, itu berarti 30. Kemudian untuk Y-nya 30 bagi koefisien Y, berarti 30 bagi 1 itu 30. Kemudian untuk garis yang pertidaksamaan yang kedua juga kita tentukan garisnya. Nih. 40 bagi 2 berarti 20. 40 bagi 1 berarti 40. Oke, kemudian kita sajikan ke dalam bidang kartesius. Sajikan ke dalam bidang kartesius. Oke, ini titik pusat koordinat sumbu X, kemudian sumbu Y. Yang pertama itu adalah X-nya 30, Y-nya 30. Kita estimasi saja letaknya. X-nya 30, Y-nya 30. Ini kita misalkan garis yang pertama. Kemudian X tambah Y lebih kecil dari 30. Nah, sekarang untuk mengarsirnya, bagaimanakah posisi 0 terhadap 30? 0 itu lebih kecil dari 30, berarti pernyataan benar sehingga kita mengarsir ke arah 0. Kemudian untuk garis yang kedua, X-nya 20, Y-nya 40. Kita estimasi saja letaknya.
ini kita buat 40, kemudian yang ini kita buat 20. Kemudian kita substitusi ya, titik uji kita yang kita ambil itu 0,0, sehingga kita lihat posisi 0 lebih kecil dari 40, pernyataan yang benar, sehingga kita mengarsir ke arah 0 untuk garis yang kedua ini. Nah, seperti yang kita lihat, ada satu wilayah yang terarsir 2 kali, dan yang itu merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya. Kalau kita lihat, daerah yang 2 kali terarsir itu adalah yang ini. Oke, ini kita nyatakan sebagai daerah penyelesaian. Oke, kemudian setelah kita tentukan daerah penyelesaian, kita akan menentukan titik pojok. Titik yang mengcover atau titik yang menutupi wilayah pertidaksamaan itu, yang pertama adalah titik ini 0,30, kemudian titik yang ini, titik perpotongan dari kedua garis, kemudian yang ini. Titik yang ini, titik 30 ini, 30,0 itu tidak termasuk titik pojok. Karena apa? Karena memang dia tidak mengcover di itu daerah penyelesaian tadi. Sama seperti titik 0,40 ini tidak kita masukkan ke dalam titik pojok karena memang dia tidak berada di daerah penyelesaiannya. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita akan menentukan nama dari setiap titik pojok sehingga membantu kita nanti untuk membandingkan nilainya. Kita katakanlah titik 0,30 ini kita sebut dengan titik A, perpotongan kedua garis kita sebut dengan titik B, kemudian titik yang ini kita sebut dengan C. Sehingga kita nyatakan bahwa titik pojok, titik pojoknya adalah titik A, koordinatnya adalah 0,30, kemudian titik B. Nah, titik B ini adalah perpotongan dari dua garis. Itu kita belum tahu koordinatnya, kita buat saja titik-titik, koma titik-titik. Kemudian titik C itu adalah 20,0. Nah, tadi di teknik yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa dalam menentukan titik pojok kita akan lakukan proses eliminasi untuk menentukan titik potong kedua garis. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang. Karena koordinat titik B ini kita masih belum tahu berapa X-nya dan berapa Y-nya. Oleh karena itu kita akan mengeliminasi kedua persamaan. Oke, mengeliminasi kedua persamaan. Nama garis yang pertama itu adalah X tambah Y sama dengan 30, kemudian 2X tambah Y sama dengan 40. Nah, kenapa kita tidak pakai tanda pertidaksamaannya? Karena memang pada titik perpotongan itu nilai mereka sama, nilai kedua garis itu sama, begitu. Makanya tanda pertidaksamaannya kita lepas. Oke. Nah, dalam proses eliminasi, lihat ini, eliminasi berarti menghilangkan. Eliminasi secara otomatis, maka kita kurangkan saja sehingga Y-nya habis atau tereliminasi. Maka X kurang 2X berarti minus X, kemudian 30 kurang 40 itu minus 10, sehingga X-nya adalah 10. Kemudian kita akan menentukan nilai Y. Kita pakai persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 30. X-nya 10 tambah Y sama dengan 30, maka Y sama dengan 30 kurang 10, maka Y-nya sama dengan 20. Nah, titik inilah yang menjadi koordinat titik B. Sehingga kita buat bahwa titik B itu adalah 10,20. Dia 10,20. Oke. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan setiap titik pojok ke fungsi objektif yang sudah kita tentukan di awal. Fungsi objektifnya itu adalah Z sama dengan Fx, Y, ya ini tadi 800.000 X tambah 600.000 Y.
800.000 itu harga tiket kelas utama, kemudian 600.000 itu harga tiket kelas ekonomi. Nah, kita substitusi titik A. Titik A itu tadi koordinatnya adalah 0,30, maka kita substitusi 800.000 kali 0 tambah 600.000 kali 30 sama dengan 800.000 kali 0 itu 0, 600.000 kali 30 berarti 18 juta. Kemudian kita substitusi titik B tadi 10,20. 800.000 kali 10 tambah 600.000 kali 20 sama dengan 800.000 kali 10 8 juta. Tambah 8 juta tambah 600.000 kali 20 berarti 12 juta, sehingga jumlahnya adalah 20 juta. Kemudian titik C itu adalah 20,0. 20,0 berarti 800.000 kali 20 tambah 600.000 kali 0. 800.000 kali 20 berarti 16 juta. Oke. Nah, kemudian kita lihat, karena memang target kita adalah menentukan keuntungan maksimum, berarti logikanya kita akan menentukan atau kita akan memilih nilai yang memberikan hasil paling besar. Untuk titik koordinat A itu diperoleh keuntungan sebesar 18 juta, 0,30. Berarti yang terjual itu hanyalah tiket kelas ekonomi sebanyak 30. Kemudian kalau titik B 10,20 itu artinya 10 tiket kelas utama yang terjual dan 20 tiket kelas ekonomi yang terjual. Dengan total penghasilan itu adalah 20 juta. Untuk titik C itu adalah 20,0, artinya 20 tiket kelas utama ya yang terjual, kemudian kelas ekonominya tidak ada, sehingga memberikan pendapatan sebesar 16 juta. Sehingga kalau kita bandingkan nominalnya, tentunya yang memberikan hasil paling maksimum itu adalah titik B, yaitu 10,20 yang keuntungannya sebesar 20 juta atau pendapatannya 20 juta. Jadi kalau yang paling minimum berarti titik C ya, 16 juta. Baiklah anak-anak, demikianlah cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Semoga contoh soal dan pembahasan yang sudah saya utarakan tadi dapat kamu pahami dengan baik, dan memang harus diulang terus-menerus sampai misalnya kamu paham. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih.